Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yaitu kasus 54 Abrams Company yang beranggotakan Dewi Mantari Nadia, Sania Yuni Tamara, Selin Hawarbiulilik, dan saya sendiri Sadia. Di sini Abrams Company adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis suku cadang yang digunakan untuk mobil, truk, bus, dan mesin pertanian. Selanjutnya, di sini ada 3 kelompok besar suku cadang, yaitu penggapaian, transmisi, dan mesin, di mana setiap kelompok suku cadang memiliki divisi produk. Setiap divisi dipimpin oleh wakil presiden dan manajer umum yang diharapkan mencapai target ROI tertentu. Terus, divisi produk dan pemasaran. Yang pertama, masing-masing divisi produk dikelola oleh wakil presiden dan manajer umum yang diharapkan mencapai target ROI. Divisi AM juga diharapkan mendapat pengembalian atau return tahun sesuai dengan target investasi. Yang kedua, setiap divisi produk mempunyai pabriknya sendiri untuk memproduksi suku cadangnya sendiri dan kemudian menjual sebagai besar produknya kepada OEM. Sebagiannya dijual kepada divisi pemasaran IM. Hanya divisi pemasaran IM yang tidak mempunyai pabriknya sendiri untuk memproduksi suku cadangnya sendiri. Selanjutnya, penjualan di dalam dan di luar. Tahun 1992, penjualan keseluruhan sebesar 500 juta US$. Yang penjualan di dalam sebesar 100 juta US$ dari ketiga divisi produk kepada divisi IM. Terus sisanya untuk 3 divisi lainnya. Karena setiap antisipasi pertumbuhan suku cadang IM seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan, maka salah satu tujuan top manajemen pada divisi IM adalah target penjualan sebesar 50% dari seluruh penjualan luar Abrams. Selanjutnya, target ROI untuk pabrik manufaktur. Target ROI berdasarkan laba anggaran dibagi dengan aktiva bersih awal tahun, atau dihitung dengan mengurangi total aset dikurangi kewajiban lancar. Yang kedua, alasan utama top manajemen memasukkan unsur biaya overhead dan pajak yang dialokasikan dalam menentukan laba, karena akan memberikan spesifik yang lebih jelas kepada manajer pabrik terhadap biaya-biaya dalam melaksanakan usaha dan kontribusi pabrik terhadap laba bersih perusahaan, serta dapat menggunakan untuk menentukan dalam perhitungan laba untuk laporan keuangan. Terus yang ketiga, pendapatan bahwa investasi yang ditambahkan dalam satu periode menghasilkan laba yang kecil. Nah, di sini investasi ini tidak dapat dilakukan jika manajer memberikan penalti atau dalam bentuk aktiva bersih yang lebih tinggi dan ROI yang lebih rendah. Nah, dari strategi pemasaran, Abrams Company memiliki 2 strategi. Strategi dalam pemasaran, yaitu yang pertama divisi produk atau OEM, yang kedua divisi IM atau aftermarket. Nah, di sini kedua divisi ini tidak dapat digabungkan karena konsumen dari divisi produk berbeda dengan konsumen divisi IM. Bahkan, ketiga divisi produk tidak dikonsolidasikan karena para agen penjual OEM dari setiap divisi cenderung bekerja dengan orang-orang yang berbeda, yaitu penggapaian, transmisi, dan mesin.
Selanjutnya, perencanaan kompensasi insentif, yaitu perencanaan bonus insentif. Yang kedua, bonus terkait dengan laba per saham dari perusahaan. Yang ketiga, setiap peserta menerima jumlah poin bonus standar. Dan yang keempat, untuk manajer pabrik, bonus standar juga disesuaikan dengan laba pabrik. Selanjutnya, komentar-komentar manajemen atau permasalahan utama yang timbul dalam perusahaan Abrams, yaitu yang pertama, selalu ada perselisihan mengenai harga transfer dari suku cadang yang dijual oleh divisi produk kepada divisi IM, atau harga pasar OEM akan dijadikan harga transfer untuk suku cadang yang sama ke divisi IM. Kedua, manajemen puncak merasa bahwa divisi produksi seringkali memperlakukan divisi IM sebagai konsumen yang tidak bebas, atau pabrik sering mendahulukan OEM daripada divisi IM. Yang ketiga, manajemen puncak merasa bahwa divisi IM dan ketiga divisi produk menyimpan persediaan yang berlebihan di sepanjang tahun. Nah, selanjutnya rekomendasi. Di sini beberapa hal yang secara umum tetap harus menjadi perhatian perusahaan. Di antaranya, 1. Merancang suku cadang yang inovatif dan handal secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, ketersediaan produk harus diperhatikan. Yang ketiga, pengendalian biaya penting untuk menjaga pasar yang kompetitif. Keempat, kerjasama yang lebih efektif. Yang kelima, komunikasi yang lebih efektif untuk menyelesaikan perselisihan. Yang keenam, mengkaji yang lebih mendalam, menyelesaikan perselisihan dalam perusahaan. Dan yang terakhir, mengerjakan produksi suku cadang yang dibutuhkan konsumen. Sekian dari presentasi kami. Jika teman-teman ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih.